Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang berbahagia ini, kembali kita menghadirkan orang-orang yang gimana ya, rame. Kadang-kadang malam ini kayak asrama putri gitu ya, cakep-cakep kan, biar nggak bosan kalian nontonnya. Bapak-bapak terus, abang-abang terus, kayak yang kemarin Pasya gitu kan. Nih kita kasih yang lebih fresh lagi. Di sini ada Acha Husna. Iya, oke. Gemes nggak tuh? Jadi sebelum kita podcast, aku mau disclaimer dulu sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita tadi di sini udah swab, dia juga udah, dan hasilnya kita sama-sama negatif. Aku juga udah vaksin yang kedua, Acha. Aku udah juga yang kedua. Nah, Acha juga udah yang kedua. Teman-teman di BTJ Pro Films juga udah vaksin semuanya. Dan di sini juga kita kehadiran sponsor baru nih. Jadi di sini ada apa tuh Cah? Nama Kurma latte. Kurma Latte dari? Kalma baca gini gak sih? Ya, di bawah itu ada IG-nya kayaknya. Kalma Coffee Etsu. Nah, Bener gak sih? kalian bisa follow Instagramnya di situ. Di sini aku bikin juga. Dan kita ada juga kopi dari NA Coffee Premium seperti biasa. Ini yang memang selalu nemenin aku kalau misalnya aku lagi pengen minum kopi, karena ini sensasinya kopi dingin. Tapi di malam ini aku nggak minum kopi dulu karena lagi batuk juga nih, soalnya dingin ya. Itu juga dingin ya. Jadi kita nggak minum kopi dulu malam ini, tapi kita selalu stok di sini kopi cold brew dari NA Coffee Premium. So, Acha Husna, kita intro dulu ya. Oke. Selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Acha Husna. Aku pengen tahu nama asli dong. Oh my god. Oke, nama asli aku sebenarnya itu kaget nggak? Aku belum tahu. Syarifah Husna. Ada marganya sih di ujung. Al-Bahsin. Al-Bahsin. Ya. Oh masa dipah gue. Oke, aku manggilnya Ipeh kah, Acha kah, Husna kah? Acha ya. Ya, karena lebih dikenal Acha Husna ya. Acha, aku pengen tahu kesibukan Acha sehari-hari nih apa sih? Oke, kesibukan sehari-hari itu aku sebelumnya aku ada sempat kayak terjun di dunia model. Oke. Terus juga kalau nyanyi dari kecil. Nyanyi juga. Iya. Berarti nanti kita minta dia untuk nyanyi dong. Iya, Ya, boleh. Oke. Terus ada sempat juga kemarin terjun di kayak senang aja gitu sama make up. Jadi aku ada kayak buka untuk make upin nikah gitu. MUA juga. Tapi iya? sebentar sih. Enggak sih. Dulu dari kuliah. Mulainya dulu tuh waktu kuliah pas di Jawa itu make upin kayak anak kuliahan sama ya orang-orang Natal gitulah aku. Kuliah di mana? Di UMM Jawa Timur. Surabaya. Malangnya. Oke. Terus pulang ke sini masih jadi MUA. Tapi sekarang udah stop. Udah stop. Iya. Jadi sekarang kegiatan kesibukannya apa nih? Untuk yang sekarang kayak nyanyi, tapi nyanyi itu beberapa kayak nyanyi di wedding, terus juga kayak foto model, terus juga ada beberapa kayak open endorse? Iya. Oke. Ini aku nyebutnya selebgram atau influencer Aku atau lebih senang dibilang influencer. Tapi kalau misalnya mau ngendorse bisa di IG Acha? Bisa. IG-nya di sini ya. Apa nama IG-nya? Acha Husna. Acha Husna. Aku bikin juga di sini nanti. Oke, Acha. Jadi pengen kepo nih sama Acha nih. Aku jantungan. Aduh. Ya. Acha, kamu pernah nggak sih patah hati? Pernah lah, semua orang tuh pernah patah hati. Bahkan se-Acha pun bisa patah hati.
seberapa parah ketika kamu tuh patah hati gitu? Parahnya itu di saat aku sampai gimana ya? Sampai menyendiri, terus juga sampai kayak bener-bener terpuruk, sampai kayak orang gila itu pernah. Segila apa? Sampai kayak aku tuh gimana ya, kayak pokoknya gini, waktu patah hati itu aku tuh berasa kayak kalau nggak ada dia tuh kayak Nggak bisa hidup. tapi ini masih hidup sampai sekarang. Iya, ternyata itu hal yang bodoh ya, menurut aku. Itu dulu. Itu kapan tuh? Umur berapa? Sekarang tunggu loh. Aca lahir tahun 99. 99. So patah hatinya yang kacau balau Di itu tahun 2020. Itu hal yang paling hancur, sehancur-hancurnya. lahirnya 99. Ya, Galaunya tahun 2020. Oke. Terus yang kamu patah hati itu sekarang kemana? ada sih. Masih? Jauh. Udah berkeluarga kah atau Belum. masih kontak-kontakan juga? Enggak. Nggak pernah lagi? Enggak. Lupa? Uh-uh. Kayak nggak pernah komunikasi lagi mungkin ya? Enggak. Pada saat kamu patah-patah hati itu, ada nggak sih teman-teman yang memang selalu dampingin kamu, yang care sama kamu gitu? Ada sih. Ya, yang paling deket itu yang pertama kayak mama. Itu waktu pas patah hati yang paling, menurut aku paling parah ya. Sampai sekarang tuh yang selalu ada tuh pertama mama, terus ya di samping itu kayak sahabat-sahabat aku. Dan sahabat-sahabat kamu masih di sini juga nemenin kamu? Iya, di sini masih. Terus mama ketika kamu patah hati itu selalu gimana tuh? Yang support aku. Dalam hal apa? Ya kayak kalau apa-apa tuh aku kayak diperhatiin, terus juga kayak kadang kan aku dulu kan juga kayak waktu pas patah hati tuh ya aku nggak mau makan, semua lah kayak kacau. Kayak kuliah pun berantakan, sempat kayak mogok kuliah gitu. Tapi ya kayak mama selalu ngasih tahu, kasih nasihat selalu setiap hari gitu. Mama masih? Masih. Kamu sayang banget berarti sama mama ya? Iya. Lebih dekat sama mama atau sama papa nih ceritanya? Sama mama. Sama mama. Jadi kayak kalau ada cerita yang tentang hidup lebih ke mama gitu. Mama tahu semuanya. Karena aku tuh orangnya kalau misalnya ada sesuatu dari kecil tuh aku nggak pernah mau bohong. Sekalipun itu masalah yang parah, aku selalu jujur dan ngomong. Kalaupun aku bikin masalah besar, aku selalu minta maaf dulu dan kayak mohon gitu, nangis, dan aku selalu ngomong semua. Jadi mama tahu semuanya. Mama tahu semuanya. Ya. Kamu tuh dari berapa bersaudara sih? 5 bersaudara. Yang ke? Terakhir 5. Berarti anak yang paling terakhir nih. Ini anak yang paling banyak maunya nggak sih? Banyak maunya enggak. Kalau kata juga. orang iya kan. Tapi menurut aku enggak sih. Kamu mandiri berarti? Ya. It's Iyalah, buktinya dia kan juga kayak ada usaha lain misalnya. ada ke depan. Apa Ini nih lagi rencananya? proses Bikin? butik. Oke, bentar lagi dia udah punya butiknya di mana? Di Banda Aceh kah atau di Di luar? Banda Aceh. Di Banda Aceh. Di mana tuh rencananya? Di Lamprik, di depan RS Zainal Abidin. Namanya? Aca Husna Butik. Aca Jadi nggak Husna jauh-jauh dari nama aku sendiri. Berarti itu launchingnya rencananya kapan? Bulan 11 sih diusahain. Berarti di spill nih rencana launching butik Aca Husna Butik di bulan 11. Pokoknya harus diusahain, emang bulan 11 harus udah buka. Berarti kamu survive sendirian bareng mama atau? Bareng mama. Bareng mama buka butiknya. Oke. Ca, kalau kamu tuh kan misalnya kayak patah hati nih. Cara kamu ngehibur diri kamu tuh supaya bisa lupa dengan kenangan-kenangan gitu gimana, Ma? Cara aku tuh cari kesenangan. Caranya? Aku cari hiburan, tapi juga kalau aku pas dulu tuh kayak misalnya aku kayak berteman kemana-mana gitu, terus juga kayak waktu diajakin sama sahabat aku, ayo ke sini gitu katanya, ya udah aku pergi. Terus, pokoknya aku full semuanya itu harus benar-benar kayak cari kesibukan lah. Jangan sampai diam gitu ya. Iya, karena kalau aku udah pulang ke rumah sendiri aku bakal kayak stres. Sampai sekarang aku tuh kayak gitu sifatnya. Jadi lebih baik aku main di luar. Gitu.
gitu. Jadi lebih kayak ngumpul sama Ya. teman-teman gitu, melakukan satu hal yang memang senang-senang Ya, lucu-lucuan asik, ya. atau gimana sih? Yang lucu-lucuan sih. Yang lucu-lucu juga. Gila-gila juga. Ada juga anak nih gila-gila yang suki. Aku tadi pagi sih ada bikin Q&A di Instagram ya. Ini kayaknya kita seru nih ngobrol bareng Aca. Ini aku buka dulu pertanyaan dari teman-teman di Instagram. Jadi Bahaya nggak ya pertanyaannya? ada yang nanya nih dari Cut Lisa. Jadi mungkin nggak semua orang tahu Aca Husna. Oke. Aca Husna itu siapa sih? Aku dengar kayak malu. Coba deh kamu menjelasin siapa sih sebenarnya Aca Husna itu gitu. Aku ngejelasin diri aku sendiri. Iya, mungkin biar di luar sana pada tahu juga. Oke. Aca Husna itu orang yang, kalau menurut aku ya, orang yang pertama untuk siapa aku orang yang keras kepala. Terus juga aktif sini sana. Aku dari kecil aku nggak pernah diem, selalu kayak ada apapun aku selalu aktif sampai aku kuliah juga. Aku merantau, tapi aku bisa bawa diri aku juga merantau, aktif, bergaul dengan siapa aja, itu aku. Terus juga aku dengan latar belakang aku kayak misalnya aku kan margaku Arab ya. Tapi yang dilihat sama orang kok ini marganya ini, terus asalnya ini, kok penampilannya kayak gitu. Nah itu aku yang paling beda di antara keluarga aku yang lain. Oke. Banyak banget yang nanya kayak, ih keluarganya nggak marah ya, kok dia kayak gitu sih. Nah, kalau aku, menurut aku ini hidup aku. Yang penting aku nggak ngecewain orang tua aku dengan kayak kata-kata aku, dengan aku nggak, gimana ya, kalau menurut orang aku yang seperti ini memalukan orang tua aku. So aku tuh pasti selalu nanya sama mama, malu nggak sih punya anak kayak aku? Tapi mamaku nggak pernah malu. Pesan mamaku selalu kayak, semua orang itu pasti akan berubah. Tapi kalau mama nekan kamu harus seperti ini. Aku bakal jadi anak yang bandel, mungkin di luar dari itu aku nggak kayak aku yang sekarang. Paham? Lebih kayak nggak dikekang-kekang gitu ya. Tetap dipantau. Makanya aku juga orangnya jujur. Aku apapun bilang, mau kemana bilang, ngasih tahu orang tua. Iya, ngasih tahu orang tua. Aku sampai aku merantau, aku liburan kemana, aku sama siapa, aku bilang. Tapi ada juga sih yang beberapa yang aku bilang. Dikasih tahu dong, di sini dia kemana-mana nggak bilang, ada juga. Nggak kemana-mana tahu, tapi kayak adalah. Oke. Pokoknya itu aku. Berarti ada little secret yang nggak orang boleh tahu gitu ya. Iya, itu aku. Dan orang mungkin bakal ngira aku bandel. Mungkin orang mengiranya gitu ya. Tapi menurut aku meskipun orang menilai aku mungkin bandel, aku menilai diri aku tuh nggak bandel. Kenapa? Aku masih mau usaha, masih mau aktif, yang positif. Jauh lebih dari itu aku nggak pernah kayak kalau yang lain kan kayak udah bandel ya udah gitu kan, udah nggak mau lagi peduliin hal yang kayak gitu. Tapi kok aku tuh masih mikirin hal-hal yang iya, kayak hobi aku semua. Pokoknya bandel tuh ada batasnya. Oke. Kalau menurut kamu nih dari Pasha Cute, dia nanya juga. Ma. Ini aku harus bacain, tapi ini kan dari netizen kan. Kapan Cici kawin? Tapi pasangan ada? Ada, oke. Kapan nih rencana? Aku langsung jawab cepat, ada gitu. Iya. Kapan nih rencana nikah? Ini kerjaan si Ma ini yang nanya. Iya, ini yang nanya nih Pasha Cute nih, tanggung jawab nih Ma. Nikah. Aku pengennya sih secepatnya. Oke. Karena bukannya aku nggak mau kayak berkarir dulu, aku mau berkarir. Tapi kalau aku nemuin pasangan yang sefrekuensi sama aku, kenapa enggak kalau aku pengen cepet nikah sama dia. Tapi aku nggak bisa jawab nikah itu kapan ya. Pada intinya aku pengen secepatnya, karena ada something yang susah gitu buat nikah. Oke. Jadi
ada juga nih pertanyaan dari, aku bacain nggak sih ya? Aku kaitin aja kali ya dengan apa namanya. Jadi baru-baru ini Acha Husna juga kita libatkan di video klip terbarunya Vela Roka nih. Aku Vela Roka banget soalnya. Jadi kita libatkan dia di video klipnya Vela Roka. Kebetulan aku nawarin dia mau untuk jadi model di video klip Vela Roka itu. Kita nyeritain lagu Pamit. Oke, mungkin kena banget nih sama pertanyaan yang kali ini nih. Ada pertanyaan dari MS Wandi Ihsan. Oh my God. Oke. Dia nanya gini nih. Ini mungkin kayak bisa nyeritain aja tentang video klipnya Vela Roka kali ya. Gimana tanggapan kamu tentang cinta yang beda agama? Kita nyeritain kayak video klip Pamit sih mungkin nih. Jadi kayak tentang beda agama ya. Suatu hubungan yang kayak orang yang pacaran satu amin tapi beda iman. Oke. Terus mau dibawa kemana hubungannya rencananya tuh yang kayak gitu? Ya, kalau menurut aku pribadi dan pengalaman aku. Jadi buat kalian yang analitis, kalian bisa menebak-nebak nih kira-kira Miss ini pacarannya gimana ya? Menurut aku di hubungan aku, memang agama itu penting. Oke. Tapi aku nggak mengaitkan antara hubungan aku di sini membawa-bawa agama. Dan dari aku jalanin awal, aku yang selalu speak up duluan kayak, lu tahu kan, gua agamanya apa gitu. Dia tahu dan gue bilang, ini boleh berjalan lanjut tapi lu harus mikirin sendiri ya ke depannya gimana. Nanti ketika gue udah nggak sanggup, gue pasti selalu nanya-nanya, lu masih sanggup nggak? Lu ada endingnya nggak? Kalau dia jawabnya ada, lu tenang. Ya gue nggak akan mikir kayak lu bakal ngambil keputusan apa, gue nggak nanya karena itu kan sensitif ya. Benar. Tapi gue percaya kayak kita tuh nggak bakalan ketemu kalau bukan Tuhan yang nyatuin. Tidak ada satu daun pun yang jatuh ke muka bumi tanpa seizin Allah. Iya. So kamu juga percaya dengan itu? Iya, aku percaya dengan itu. Hubungan kamu sendiri dengan dia. Gitu. Nggak mungkin dong. Kayak misalnya orang nanya nih, kok mau sih pacaran beda agama gitu? Gue nggak minta gitu. Tapi ya udah nggak sengaja ketemu dan jalanin aja. Tapi harmonis. Harmonis. Banyak berantemnya nggak sih? Berantem sih biasa. Biasa lah ya. Semua orang yang hubungan gitu iya biasa. Menyikapinya. Tapi langgeng sih sampai sekarang. Berapa tahun udah tuh? 2 tahun. Oke. Aku nggak tahu mau doain gimana. Karena keputusannya cuma ada di mereka gitu kan. Iya. Ya semoga kalian langgeng-langgeng aja sih paling gitu. Dan semoga apa yang kalian inginkan dan harapkan itu memang segera terwujud gitu. Amin. Oke, aku percaya takdir. Kalau memang aku nggak berjodoh sama dia, aku nggak bakal marah kenapa aku harus ditemuin sama dia. Bahkan aku menjadikan itu suatu pengalaman yang besar untuk aku saling toleransi juga. Dia gimana, aku gimana, kita sama-sama belajar. Oke. Jadi juga kayak menghargai orang, menjalani hubungan dengan orang. Kita nggak harus menilai dari sisi agama dia juga. Seberapa toksik kamu sama cinta? Aku gimana ya? Gimana ya? Kamu akan tergila-gila dengan seseorang itu karena apa sih? Kalau dia gimana ya? Kalau dia terlalu sayang sama aku keliatinnya tuh dia sayang, dia perhatian segala macam. Aku bakal tergila-gila sama itu orang. Aku bakal kayak setia, bucin, parah, mungkin gitu. Berarti kayak yang dikasih perhatian terus ya, gitu-gitu ya. Terus kayak lebih mengerti aku. Oke. Aku bakal bucin. Aku orang emang dari dulu siapapun dia yang jadi pasangan aku selalu jadi wanita yang bucin. Oke, buat kalian di luar sana, teman-teman yang ingin. Soalnya buat siapapun ya. Enggak, maksud aku siapa yang jadi pasangan aku. Oh, oke. Aku bucin. Cak, aku kan taunya kamu tuh juga nyanyi kan. Jadi aku udah lihat beberapa YouTube dia. Dia juga suaranya bagus sih. Aku pengen denger Acha nyanyi, boleh?
Boleh. Amai? Audionya aman? Oke, nanti diiringi sama Amai untuk nyanyinya Aca ya. Ini mau nyanyi lagu apa nih? Cover? Ya. Oke, lagunya siapa? Mahel gini ya. Oke, take your time. Aku mau dengar suaranya dari sini. Rafinya dikit boleh. Langsung. Ya. Mungkinkah aku meminta kisah kita selamanya tak terlintas dalam benakku bila hariku tanpamu. Segala cara aku coba pertahankan cinta kita, selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan restu. Kenapa lagunya harus itu? Kayak lagunya tuh harusnya kayak gitu dulu baru kena sama Aca nih Mai. Lagu pamit iya nih. Tadi melawan restu juga kayak gitu nih. Haus yang itu enggak. Oke, Ca. Aku udah berapa menit, Mai? 21. Ini ada game sih. Karena kita udah kayak 21 menit mungkin ya. Ada games yang aku pengen nanya nih ke Aca. Jadi kayak biasa games kita ini nggak relate kemana-mana tapi kena mental. Jadi kamu kayak rule-nya itu jawab cepat, nggak boleh mikir-mikir, oke? Terus kayak yang ya nggak kemana-mana juga sih, nggak ngaruh kemana-mana gitu kan. Cuman ya kita kan pengen tahu aja sih kalau misalnya aku nanya ini jawabnya apa. Gitu. Oke. Seorang Aca Husna, tangannya di depan. Oke. Deg-degan nggak? Ya. Oke. Dicintai atau mencintai? Mencintai. Emang bucin sejati. Oke. Oh, kelihatan bucinnya. Aduh. Oke ya. Yang kedua nih. Okay. Cinta atau materi? Cinta. Oh. Gue cepet banget jawabnya. Oke. Kamu yang nyetir atau disupirin? Aku yang nyetir. Oke. Kuliner atau fashion? Fashion. Nice. Romantik atau humoris? Humoris. Ini yang terakhir nih. Oke. Agak berat biasanya. Oh my god. Tapi harus dijawab ya. Apa? Tar dulu. Oke. Kayak sebelumnya kayak nggak ada briefing gitu, jadi gue takut. Ya kalau di briefing nggak seru dong pertanyaannya. Oke. Jadi? Oh bentar, oke. Yuk. Beda agama atau beda ras? Beda agama dong. Sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye. Terima kasih Aca. Sama-sama. Terima kasih. Kak.